Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Rustandi Komarudin dengan NPM 10090222029. Saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah saya, yaitu dengan judul Pengaruh Penggunaan Bahasa dalam Komunikasi Interpersonal terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung. Lalu selanjutnya ada daftar isi. Pertama pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan simpulan. Langsung lanjut saja ke pembahasan pendahuluan. Penggunaan bahasa dapat berperan penting dalam kesehatan mental. Komunikasi interpersonal yang efektif dengan pilihan kata yang tepat mendukung ketahanan mental. Sementara kritik berlebihan dapat meningkatkan stres. Dukungan teman sebaya dan keluarga melalui komunikasi terbuka membantu mahasiswa menghadapi tantangan akademis dan sosial. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara pola komunikasi interpersonal dan kesehatan mental mahasiswa. Dengan menggunakan teknik stratify random sampling dari seluruh mahasiswa, kuesioner terstruktur digunakan untuk mengukur pola komunikasi dan kesehatan mental dengan skala General Health Questionnaire atau GHQ yang dimodifikasi. Data dikumpulkan melalui survei daring dengan 50 responden dan dianalisis menggunakan uji regresi linier. Penelitian ini juga memperhatikan etika, termasuk informasi kepada responden dan kerahasiaan data. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian ini menggunakan nilai variance inflation factor atau VIF sebagai indikator dengan kriteria pengambilan keputusan yang telah ditetapkan, yaitu jika nilai VIF kurang dari 10, maka variabel tersebut lolos uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan dalam tabel, dapat dilihat variabel X memiliki nilai koefisien varians sebesar 0,006248 dan nilai VIF sebesar nilai 1,00000. Nilai VIF yang diperoleh lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji ini untuk mendeteksi ada tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam pengujian ini, kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikan atau sig, di mana jika sig lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan lolos. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas Gleiser yang ditampilkan dalam tabel, dapat dilihat bahwa variabel X memiliki nilai koefisien sebesar 0,10646843 dengan standar error 0,128999 dan T statistiknya 0,825247. Nilai probability yang diperoleh yaitu 0,4116, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X lolos uji heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Hampir sama dengan uji heteroskedastisitas. Jika nilai sig
lebih besar dari 0,05, maka lolos uji autokorelasi. Jadi berdasarkan hasil uji Breuss-Godfrey Serial Correlation LM Test, nilai probabilitas chi-square sebesar 0,8853, lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan lolos uji autokorelasi. Lalu di sini juga ada persamaan regresi. Hasil analisis regresi melalui Evius berdasarkan sumber data dari kuesioner dengan jumlah responden 50 dapat mempresentasikan hubungan secara lebih akurat. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,371 diartikan bahwa jika X naik, maka variabel dependen atau Y akan meningkat sebesar 0,371. Selanjutnya, nilai koefisien regresi untuk variabel independen atau X positif sebesar 0,133. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen meningkat, maka variabel Y akan meningkat sebesar 1,133. Selanjutnya, ada uji T. Uji T ini dilakukan untuk menilai pengaruh variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Tujuan utama dari uji ini yaitu mengukur seberapa besar kontribusi dalam mempengaruhi variabel terikat. Variabel pengaruh penggunaan bahasa dalam komunikasi interpersonal atau X memiliki nilai statistik 1,721 dengan nilai signifikan sebesar 0,091. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi hasilnya yaitu X berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Diketahui R square sebesar 0,581, maka memiliki kesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap dependen sebesar 5,81, sedangkan sisanya sebesar 94,19% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Dengan kata lain, model regresi linear ini yang dibangun mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap dependen sebesar 5,81, sedangkan sisanya sebesar 94,19% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Bandung, menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam komunikasi interpersonal memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap kesehatan mental. Nilai koefisien regresi sebesar 0,133 dengan signifikansi 0,091 lebih besar dari 0,05 dan koefisien determinasi sebesar 5,81%. Berkontribusi kecil. Maka hal ini dipengaruhi oleh faktor lain. Peningkatan kualitas komunikasi tetap berpotensi dan memberikan dampak positif. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.